Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pengen masuk surga, tetapi sedikit di antara kita yang beramal amal ahli surga, yang mencontoh pribadi-pribadi orang-orang yang masuk surga. Pada kesempatan kali ini kita simak firman Allah Subhanahu wa taala tentang wanita surga, bidadari surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Sahabat yang mulia, mari kita belajar dari wanita surga Asiyah binti Muzahim. Setidaknya dari ayat yang dibacakan tadi 3 pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, seorang calon penghuni surga, wanita surga, bidadari dunia, dia tidak pernah terpengaruh oleh siapa dan apapun di permukaan bumi ini. Dia tak terpengaruh oleh harta, pangkat, jabatan, benda, dunia, setan, hawa nafsu, dan lain-lain. Kita lihat Asiyah binti Muzahim, suaminya seorang raja yang zalim. Satu rumah, satu istana dengan Firaun. Namun sedikit pun tidak terpengaruhi iman, pengetahuan, pemikirannya dengan pemikiran Firaun. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang beriman begitulah hendaknya. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia bisa dipengaruhi, tidak pernah terpengaruh, dan dia pribadinya mantap, semakin mantap seperti batu karang yang berada di tengah lautan. Angin datang, ombak datang, badai menerjang. Dia tidak berubah tempatnya, namun semakin mantap, semakin kuat, dan semakin keras. Inilah ciri pertama wanita penghuni surga, bidadari dunia, Asiyah binti Muzahim. Yang kedua, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita penghuni surga itu selalu membangun relasi, membangun komunikasi dengan Allah Sang Pencipta Rabbul Izzati. Kita lihat Asiyah binti Muzahim begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang beliau lantunkan. Idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, aku pengen dekat dengan rahmat, dengan karunia, dengan nikmat-Mu di surga kelak. Walaupun di atas dunia aku disiksa oleh Firaun, oleh rezim Firaun, oleh sahabat-sahabat Firaun. Namun ada satu yang aku minta kepada Engkau. Indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan rahmat-Mu, yang dekat dengan cinta kasih sayang-Mu, yang tinggi mahliganya, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat begitu kerinduannya kepada Allah, kerinduannya hanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasannya dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asiyah binti Muzahim mengajarkan kepada kita, seorang penghuni surga
calon penghuni surga. Seorang wanita muslimah yang baik, yang benar, wanita muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah berdamai dengan orang-orang yang zalim. Tidak pernah tenang dengan kezaliman. Tidak menjadi support bagi orang-orang yang zalim. Tidak berperilaku zalim. Tidak tenang, tidak nyaman dengan orang-orang yang zalim. Dia selalu berdakwah, selalu menunjukkan identitasnya, bahwasannya innani minal muslimin. Saya ini orang muslim. Perilaku saya, perbuatan saya, ucapan saya tidaklah sama dengan orang-orang yang zalim. Dan selalu berdoa, selalu minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari orang-orang yang zalim. Rabbi najini min Fir'aun, ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, dari perbuatan-perbuatan Fir'aun yang zalim, yang jahat, yang berusak. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang pro dengan kezaliman, antek-antek kezaliman di mana dan kapanpun mereka. Inilah puncak doa wanita surga, bidadari dunia. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terinspirasi, tergugah jiwa kita, menjadi semangat jiwa kita untuk mencontoh 3 karakteristik wanita surga. Pertama, tidak terpengaruh oleh siapa yang ada di permukaan bumi ini, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bangun relasi kedekatan dengan Allah lewat ilmu, amal, dan keimanan. Yang ketiga, tidak pernah berdamai, tidak pernah bersahabat rukun dan damai dengan orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, yang selalu ingin menghancurkan bumi Allah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengabdi dan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersama-sama belajar, mengambil hikmah, mengambil manfaat dari kisah Asiyah binti Muzahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.